Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Adelbertus Kendil. Saya mahasiswa Setakat Negeri Pontianak semester 1 dengan NIM 24101177. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS Ilmu Sosial Dasar yang dikerjakan kembali. Ilmu Sosial Dasar UTS-nya ada 20 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Lingkungan ilmu ini sering kali menjadi pengantar atau fondasi bagi pemahaman lebih lanjut dalam bidang-bidang ilmu sosial dasar lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan psikologi sosial. Selanjutnya soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Untuk aspek-aspek ilmu utama dalam ilmu sosial dasar ini ada 5. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk sosial dasar yang membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Kemudian ada struktur sosial yang mengenai tentang organisasi masyarakat. Kemudian ada kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada perubahan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Kemudian ada masalah sosial, mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar eh, mengapa penting? Yang pertama, untuk menambah pemahaman masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Selanjutnya, analisis kritis, pengembangan empati, persiapan untuk studi lanjut mengenai dasar-dasar untuk studi yang mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Kemudian soal yang keempat, menjelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaannya yang telah disepakati bersama. Kemudian yang keenam menjelaskan mengenai hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena individu membutuhkan masyarakat untuk berkembang, sementara masyarakat memerlukan individu untuk terus hidup dan berkembang. Selanjutnya soal ketujuh yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Kemudian yang kedelapan mengenai interaksi asosiatif, yang artinya membangun.
Interaksi asosiatif terdiri dari kerjasama, yaitu bentuk interaksi, kemudian akomodasi, proses penyesuaian diri antara dua pihak, kemudian ada asimilasi, proses di mana individu berkelompok dari latar belakang budaya yang berbeda, beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Kemudian ada akulturasi, adalah proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya atau sumber daya. Kemudian yang kesembilan menjelaskan tentang interaksi disosiatif atau memecah, yaitu persaingan bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Kemudian ada konflik, bentuk interaksi yang terjadi ketika ada perdebatan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan atau perpecahan. Kemudian ada kontraversi yang berbentuk interaksi yang bersifat menentang atau menentang secara diam-diam sering kali tanpa disertai dengan atau menentang secara diam-diam. Kemudian soal yang ke-10 ada pengertian nilai sosial dasar. Nilai sosial dasar adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Kemudian yang ke-11, pengertian norma sosial dasar. Norma sosial dasar menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Kemudian yang ke-12 menjelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Kemudian yang ke-13 adalah unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Berikut adalah unsur-unsur utama kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, yang dimana bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide. Bahasa mencakup bahasa lisan, simbol, isyarat. Kemudian ada sistem pengetahuan yang meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan alam, teknologi serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian ada sistem sosial dan organisasi yang mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat. Kemudian ada sistem peralatan hidup yang mencakup segala alat teknologi dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti perumahan, pakaian, dan alat kerja. Kemudian ada sistem mata pencarian uang, ada sistem religi atau kepercayaan, kemudian ada kesenian. Selanjutnya, nomor 14 ada fungsi kebudayaan, yang dimana kebudayaan berfungsi sebagai identitas sosial, pedoman perilaku, pengadilan sosial, pengendalian sosial, pendidikan dan sosialisasi. Kemudian ada penginteraksian dan solidaritas, dan alat perubahan dan adaptasi.
Selanjutnya nomor 15 yaitu pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang membentuk bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Kemudian nomor 16 ada komponen-komponen unsur sosial yang terdiri dari status sosial, peran sosial, ada kelas sosial, kelompok sosial, institusi sosial, norma dan nilai sosial. Selanjutnya nomor 17 menjelaskan fungsi struktur sosial. Ada beberapa fungsi struktur sosial. Yang pertama ada untuk mengatur interaksi sosial, kemudian menjaga keteraturan dan stabilitas, kemudian mempermudah sosialisasi, menentukan akses dan sumber daya kekuasaan, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, dan menanggapi perubahan sosial. Selanjutnya nomor 18 menjelaskan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial. Selanjutnya nomor 16 yaitu pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Lembaga sosial juga membantu masyarakat stabilitas sosial dan mendorong interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir nomor 20 adalah fungsi-fungsi lembaga sosial. Fungsi-fungsi lembaga sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu perkenalan dan pembelajaran nilai norma perilaku yang diterima dalam masyarakat. Kemudian ada pengaturan perilaku, penyediaan kebutuhan sosial, penegak keadilan, integrasi sosial, dan perubahan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.